Pak Rob, Muhtar, ini kan tadi kita masih membahas soal bagaimana fokus Indonesia begitu ya, pemerintah Indonesia, posisi Indonesia pada saat kita lihat tiga anggota TNI kita gugur di Lebanon Selatan dalam misi perdamaian. Anda pernah bertugas sebagai anggota UNIFIL 2010 hingga 2011. Bisa diceritakan pengalaman Anda pada saat Anda bertugas untuk menjadi pasukan perdamaian? Apa yang menjadi tantangan sebenarnya di lapangan sebagai pasukan perdamaian dan risiko-risiko apa yang kemudian terjadi di sana? baik, terima kasih. Saya memang pernah bertugas di Lebanon dalam pasukan eh, penjaga perdamaian PBB yang dalam hal ini adalah UNIFIL, yaitu di tahun 2010 sampai 2011. Nah, tantangan yang terberat buat kita ini kan sebagai wasit perang, Pak. Ya. Suatu ketika mungkin kita bisa saja kena gebuk yang sebelah kanan atau mungkin bisa saja kena gebuk yang sebelah kiri kan. Yang namanya wasit kan begitu. Tidak menjamin bahwa wasit poli pun tidak kena bola yang disemis orang kan itu. Apalagi ini wasit dalam peperangan di mana ada Israel dengan Lebanon yang berkonflik saat itu. Nah, beberapa kejadian pada saat kita berada di Lebanon itu pernah suatu ketika ya di tahun 2009 pada saat pergantian pasukan antara eh, batalion yang saya di dalamnya ada dengan batalion yang kita ganti itu. Bahwa tentara kita, anggota kita yang ada di perbatasan itu dulu ditembaki oleh Israel. Ya ditembaki oleh Israel hanya gara-gara pasukan atau anggota kita ini salah menghadap. Hmm. Saat itu ada letupan-letupan kecil yang terjadi yang ditimbulkan oleh masyarakat Libanon. Tapi letupan itu akhirnya dibalas juga oleh Israel. Kita sebagai peacekeeper saat itu, mungkin karena tergopoh-gopoh atau luput anggota ini untuk menghadap, dia menghadap ke Israel. Sehingga oleh Israel kita ditembaki. Untung waktu itu oleh masyarakat yang ada di perbatasan, kita diamankan. Sehingga tidak ada personil kita yang saat itu menjadi korban. Kemudian yang kedua, yang itu tadi saya bilang bahwa kita juga tidak menutup kemungkinan kan hajar yang sebelah kiri, kan hajar juga yang sebelah kanan. Kemudian yang kedua, kita pun pernah Mbak eh, dikepung katakan begitu oleh warga Libanon sendiri hanya gara-gara panser dari kita ya, yang sesuai dengan plotting untuk melakukan titik pengamanan dengan panser ini ditabrak mobil ditabrak mobilnya terlalu jebret sehingga orang yang yang ada di dalam kendaraan itu meninggal dua orang. Nah, dalam peristiwa itu kita pun dikepung markas kita. Markas kita itu dikepung oleh Libanon, tetapi Hmm. tidak ditembaki langsung, hanya melakukan mereka itu melakukan tembakan ke atas saja untuk sebagai peringatan mungkin kepada kita. Alhamdulillah pada saat itu bisa diredam eh, oleh komandan batalion kita yang diwakil tadi itu namanya dilakukan pembicaraan dengan para tokoh masyarakat yang ada di Lebanon sehingga akhirnya kondusif kembali. Nah, jadi kalau kita bicara apakah kita dijamin keamanan kita berada di wilayah konflik oleh kedua belah pihak belum tentu juga. Suatu ketika kita diserang oleh yang ada di sebelah kiri kita, suatu ketika kita diserang juga oleh yang ada di sebelah kanan kita. Tetapi yang jelas, peristiwa yang kemarin terjadi, eh, kalau ada yang bicara bahwa ini diinvestigasi dulu, jangan terlalu prematur, membicarakan apakah Israel yang salah atau mungkin pihak mana yang salah. Peristiwa penembakan terhadap markas kita, terhadap base camp kita di Ocit Kusir, ini bukan kali pertama yang terjadi di tahun 2026. Coba kita lihat peristiwa ke belakang, tahun 2024 juga kita pernah ditembak Hmm. oleh Israel. Lalu 2026, Markus itu pun oleh pernah ditembak, bukan pernah, ditembak juga kemarin, 2026, tanggal 29 itu, sehingga mengakibatkan satu orang meninggal ya. Oke.
Jadi penyimpangan terhadap teroris kita, karena saya adalah mantan prajurit yang memang setiap hari ada di lapangan waktu penugasan di Lebanon, kita meyakini ini adalah tembakan yang dilakukan oleh Israel. Karena kalau itu bisa tembakan mungkin bisa saja dilakukan oleh Lebanon. Peristiwa yang tadi saya sampaikan adanya korban kecelakaan lalu lintas, kita ini kondusif Hmm. dan masyarakat di Lebanon itu kondusif. Bahkan mohon maaf, wilayah yang kita bina ini adalah wilayah yang merupakan pusat konsentrasi pasukan Hizbullah. Hmm. Tapi dengan pasukan Hizbullah itu tidak pernah ada gesekan apapun. Oke. Malah kita artinya setiap hari ketemu, ya kita kondusif, berdampingan. Oke. Dalam artian berdampingan itu satu sama lain saling menghormati begitu.